Di sebuah desa nelayan kecil di Laut Selatan, Arjuna, seorang penyelam muda, menemukan rahasia besar di kedalaman laut. Nyanyian merdu ikan duyung yang menyimpan petunjuk menuju kekayaan sejati. Namun, perjalanan itu bukan sekadar pencarian harta, melainkan ujian hati yang penuh tantangan, memaksanya memilih antara keserakahan atau menjaga keseimbangan alam. Bagaimana akhir perjalanannya? Akankah ia berhasil melindungi mutiara misterius yang mampu mengubah segalanya? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Cerita Nova. Kami doakan bunda-bunda pendengar setia mendapatkan pahala berlimpah, rejeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan sejati. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir Laut Selatan, kehidupan berputar mengikuti gelombang laut. Di sanalah Arjuna tinggal, seorang penyelam muda yang terkenal karena keberaniannya. Namun, keberaniannya itu bukan tanpa sebab. Laut adalah dunia yang memberinya kehidupan sekaligus luka mendalam yang tak pernah hilang. Ketika ia berusia 8 tahun, badai besar datang menerjang tanpa ampun. Kapal yang ditumpangi ibunya hilang ditelan gelombang ganas, meninggalkan Arjuna kecil berdiri di tepi pantai, menggenggam janji kosong bahwa laut suatu hari akan mengembalikan ibunya. Sejak hari itu, Arjuna tumbuh dengan cinta sekaligus rasa takut yang mendalam terhadap laut. Setiap kali ia menyelam, ia merasa seperti berbicara dengan lautan, mencoba mencari jawaban yang selalu menghindarinya. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit. Cahayanya memantul di permukaan laut yang tenang, seperti cermin magis. Seolah ada panggilan dari kedalaman, Arjuna memutuskan untuk menyelam lebih jauh dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang hanya bisa ia temukan jika ia cukup berani untuk mencarinya. Air laut malam itu dingin menusuk, tetapi ketenangan permukaannya menipu. Arjuna menyelam lebih dalam, membiarkan tubuhnya terombang-ambing di antara arus halus yang membelai kulitnya. Saat ia semakin dalam, telinganya menangkap sesuatu yang aneh, suara nyanyian. Melodi itu terdengar begitu merdu, tetapi juga melankolis, seperti lagu pengantar tidur yang dipenuhi kesedihan. Ia berhenti berenang, mencoba mengabaikan pikirannya yang mulai bermain dengan imajinasinya. Tetapi suara itu semakin jelas, seolah memanggil namanya, menembus air dingin dan memenuhi pikirannya. Nyanyian itu membimbingnya menuju sebuah gua tersembunyi, yang mulutnya dihiasi terumbu karang berkilauan. Cahaya bulan yang menembus air membuatnya tampak seperti gerbang ke dunia lain. Jantung Arjuna berdebar kencang saat ia berenang masuk, dikelilingi keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara lagu yang semakin menguat. Ketika ia akhirnya mencapai ruangan besar di dalam gua, pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Cahaya keemasan memancar dari dinding gua, memantul pada jutaan batu karang berkilau, seperti bintang yang tenggelam di dasar laut. Di tengah gua itu, sesosok makhluk muncul dari bayangan. Ikan duyung, dengan ekor berkilauan seperti emas, melayang anggun di air. Matanya yang besar dan bercahaya menatap langsung ke arah Arjuna, membuatnya merasakan campuran antara ketakutan dan rasa kagum yang mendalam. Suara nyanyian itu, yang sedari tadi memenuhi pikirannya, ternyata berasal darinya. Lagu itu penuh dengan teka-teki, seolah mencoba mengirim pesan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang murni. Arjuna mencoba mendekat, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, duyung itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan gema lagu yang masih berputar di pikirannya. Ia merasa tubuhnya membeku di tempat. Segala hal yang baru saja ia alami terasa seperti mimpi, tetapi kilauan emas di dinding gua dan suara yang masih mengalun membuatnya tahu bahwa itu nyata. Dengan perasaan campur aduk, ia berenang keluar dari gua, membawa pertanyaan yang tak terjawab dan rasa penasaran yang semakin membakar. Saat ia kembali ke permukaan, bulan purnama masih menggantung di langit, tetapi laut kini terasa berbeda. Gelombang yang dulu terasa menenangkan kini seperti menyembunyikan rahasia besar yang siap untuk meledak. Arjuna menatap laut yang tenang, bertanya-tanya apa yang baru saja ia temui dan mengapa dirinya, seorang penyelam biasa, dipilih untuk mendengar lagu itu. Di pantai, angin dingin menyambut tubuhnya yang basah kuyup. Saat ia melangkah kembali ke rumah, pikiran tentang duyung dan lagu itu terus membayangi. Hatinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami, tetapi ia yakin bahwa pertemuan itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu,
Arjuna terbangun dengan pikiran yang masih dihantui oleh suara lagu dari dasar laut. Kilauan emas dari gua dan tatapan mata ikan duyung terus bermain dalam ingatannya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanyalah mimpi aneh yang muncul karena ia terlalu lelah menyelam. Namun, saat ia mencuci muka di tepi laut, sebuah potongan terumbu karang berkilau emas terdampar di pasir. Arjuna memungutnya dengan tangan bergetar. "Ini nyata," bisiknya pelan. Arjuna membawa potongan karang itu ke rumah Nenek Sari, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga legenda Laut Selatan. Nenek Sari memandangi karang tersebut dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, kemudian menggeleng pelan. "Arjuna, kau telah menemukan sesuatu yang tidak banyak manusia lain bisa lihat," katanya. Legenda Duyung Laut Selatan bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Mereka adalah penjaga rahasia kekayaan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang hati dan niatnya benar-benar murni. Mendengar itu, Arjuna merasa ada beban yang tiba-tiba menghimpit dadanya. "Tapi, apa maksud lagu itu, Nek? Aku tidak mengerti teka-teki yang mereka nyanyikan," tanya Arjuna, mencoba mencari kepastian. Nenek Sari menatapnya dalam-dalam, seolah-olah mencari sesuatu di dalam mata Arjuna. "Lagu itu adalah ujian. Mereka tidak hanya memberikan kekayaan begitu saja. Kau harus memahami artinya melalui perjalananmu. Kekayaan yang mereka lindungi tidak untuk manusia serakah, tetapi untuk mereka yang berani menanggung tanggung jawab besar." Kata-kata itu membakar rasa penasaran Arjuna lebih dalam. Ia mulai menggali cerita-cerita lama dari para nelayan dan orang tua di desa. Mereka semua berbicara tentang ikan duyung sebagai makhluk yang tak hanya melindungi laut, tetapi juga menyimpan harta karun tak ternilai di tempat yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang terpilih. Namun, tidak ada yang tahu pasti di mana tempat itu berada, karena semua orang yang mencobanya selalu gagal atau hilang tanpa jejak. Malam berikutnya, di bawah sinar bulan yang kembali penuh, Arjuna duduk di tepi pantai, memandangi laut yang tenang. Ia mencoba mengingat kembali setiap nada lagu itu, berharap bisa menemukan petunjuk. Dalam keheningan malam, ia merasa seolah-olah suara itu kembali memanggilnya dari kejauhan. Suara itu tidak begitu nyata, tetapi cukup kuat untuk membuatnya berdiri dan melangkah menuju air. "Jika ini adalah ujian, maka aku akan mencobanya," gumam Arjuna kepada dirinya sendiri. Ia mengambil perlengkapan menyelamnya dan bersiap untuk kembali ke kedalaman laut. Tapi kali ini, ia merasa tidak hanya menyelam untuk menjawab rasa penasarannya, tetapi untuk menemukan kebenaran di balik legenda yang diwariskan turun-temurun. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa jika ia menemukan apapun di dasar laut, ia tidak akan menggunakannya hanya untuk dirinya sendiri. Saat ia menyelam kembali ke gua tersembunyi, perasaan campur aduk memenuhi dirinya. Nyanyian duyung itu mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas, dengan lirik yang terasa lebih tajam. Namun, sesuatu dalam suaranya kini terasa seperti peringatan. Cahaya keemasan di dinding gua kembali menyambutnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Gua itu kini terasa lebih hidup, seolah-olah sedang mengamati setiap gerakannya. Di dalam gua, Arjuna menemukan sebuah batu besar yang permukaannya dipenuhi ukiran kuno. Di tengah ukiran itu, terdapat simbol berbentuk ikan duyung dengan mutiara di tangannya. Di bawah simbol itu, terukir kata-kata dalam bahasa lama yang sulit dipahami. Namun, satu kata yang ia mengerti adalah hati. Arjuna menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang niatnya yang paling dalam. Dengan nyanyian duyung yang semakin menguat, ia menyadari bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Ketika Arjuna berdiri di depan batu besar dengan ukiran kuno itu, nyanyian duyung terdengar semakin jelas, melingkupi gua dengan nada yang penuh misteri. Kata, hati, yang ia temukan di ukiran itu terasa seolah berbicara langsung kepadanya, seperti pesan yang harus ia pahami sebelum melangkah lebih jauh. Arjuna memejamkan mata, berusaha meresapi makna yang terkandung di dalam nyanyian tersebut. "Apa yang mereka inginkan dariku?" bisiknya, setengah kepada dirinya sendiri, setengah kepada laut yang seolah hidup di sekitarnya. Saat ia membuka mata, air di sekitar gua mulai berputar perlahan, menciptakan arus yang menariknya semakin dalam ke gua. Rasa takut merambat di tubuhnya, tetapi Arjuna memutuskan untuk tidak melawan. Ia membiarkan dirinya mengikuti arus, menyadari bahwa melawan hanya akan membuatnya tenggelam dalam kekacauan. Arus itu membawanya ke lorong sempit yang gelap, penuh dengan batu tajam di sekelilingnya. Nafasnya terasa semakin berat,
Tetapi ia terus maju, dengan tekad bahwa ia harus menyelesaikan perjalanan ini. Di ujung lorong, ia tiba di sebuah ruangan bawah laut yang lebih luas. Cahaya lembut memenuhi ruangan itu, berasal dari sekumpulan batu kristal yang memancarkan warna-warna keemasan. Di tengah ruangan, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah patung ikan duyung yang menggenggam mutiara besar, persis seperti yang digambarkan pada batu besar sebelumnya. Tetapi patung itu dijaga oleh makhluk laut besar, seekor gurita dengan tentakel yang panjang dan mata yang menyala merah, seolah memandang langsung ke dalam jiwanya. Arjuna merasa darahnya membeku. Makhluk itu adalah ujian yang sesungguhnya. Makhluk penjaga yang akan menghalangi siapapun yang tidak memiliki niat murni untuk mendekati mutiara. Arjuna menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan makhluk itu dengan kekuatan semata. Ia menenangkan dirinya, mengingat kembali kata-kata Nenek Sari, hanya mereka yang berhati murni yang bisa menemukan kekayaan sejati. Dengan keberanian yang dipenuhi keikhlasan, Arjuna bergerak maju, menatap mata gurita besar itu tanpa rasa takut. Gurita itu tidak menyerang. Sebaliknya, makhluk itu menggerakkan salah satu tentakelnya, menyentuh dada Arjuna seolah-olah mencoba membaca hatinya. Arjuna berdiri diam, membiarkan makhluk itu merasakan niatnya. Aku tidak datang untuk kekayaan. Aku datang untuk memahami dan melindungi, katanya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, gurita perlahan mundur, membuka jalan menuju patung duyung yang menggenggam mutiara besar. Arjuna berjalan mendekat, dan ketika tangannya menyentuh mutiara itu, ia merasakan arus energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Pada saat yang sama, nyanyian duyung berhenti, digantikan oleh keheningan yang penuh dengan makna. Batu-batu kristal di sekelilingnya memancarkan kilauan yang lebih terang, menciptakan cahaya yang melingkupi dirinya. Ia merasa seperti menjadi bagian dari laut itu sendiri, merasakan setiap arus, setiap napas kehidupan yang ada di dalamnya. Namun, saat ia memegang mutiara itu, sebuah bayangan muncul di pikirannya. Terumbu karang yang rusak, ikan-ikan yang sekarat, dan manusia yang dengan rakus merusak laut demi keuntungan. Arjuna akhirnya memahami bahwa mutiara ini bukan sekadar kekayaan, tetapi simbol tanggung jawab. Kekayaan sejati bukanlah emas atau harta, melainkan kesempatan untuk memulihkan keseimbangan alam dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua makhluk di laut dan daratan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa mutiara ini tidak akan menjadi alat kekuasaan atau keserakahan. Saat ia meninggalkan gua itu, gurita besar itu mengawasinya pergi dengan tenang, seolah mengakui bahwa Arjuna adalah orang yang tepat untuk membawa mutiara tersebut. Ketika ia kembali ke permukaan laut, bulan purnama masih bersinar terang, menyambutnya seperti seorang pahlawan yang telah melewati ujian berat. Arjuna tahu, perjalanan ini baru permulaan dari tanggung jawab besar yang menantinya. Arjuna kembali ke pantai dengan mutiara besar di tangannya. Di bawah sinar bulan purnama, mutiara itu bersinar lembut, seperti menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Namun, saat ia melangkah di pasir basah, langkahnya terasa berat. Ia sadar bahwa mutiara ini bukan hanya sekadar benda, tetapi sebuah janji besar kepada laut dan segala kehidupan yang bergantung padanya. Angin malam berembus dingin, membawa bisikan samar dari nyanyian duyung yang seolah terus mengingatkannya pada tanggung jawabnya. Ketika ia tiba di desa, para nelayan yang berjaga di pantai terkejut melihat kilauan mutiara itu. Apa itu, Arjuna? Apakah itu harta karun yang tersembunyi? Tanya salah seorang dari mereka. Desas-desus cepat menyebar, membuat penduduk desa berkumpul di sekitar Arjuna. Tatapan penuh harap dan ambisi mulai muncul di mata mereka, seolah mutiara itu adalah jawaban atas semua masalah mereka. Namun, Arjuna merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Niat mereka tidak sama dengan apa yang ia bawa dari kedalaman laut. Di tengah keramaian, Nenek Sari datang menghampiri, matanya yang tajam menatap langsung ke mutiara di tangan Arjuna. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memegang bahunya dengan lembut dan mengisyaratkan agar mereka berbicara di tempat yang lebih tenang. Di rumah sederhana Nenek Sari, suasana hening terasa menekan. Arjuna, mutiara itu adalah kunci keseimbangan laut. Tetapi ingat, keseimbangan itu bisa rusak jika jatuh ke tangan yang salah, kata Nenek Sari dengan suara pelan namun penuh makna. Arjuna menatap mutiara itu dengan bingung. Ia ingin melindungi laut, tetapi desakan dari penduduk desa membuatnya tertekan. Sebagian besar dari mereka menginginkan mutiara itu dijual untuk kekayaan desa.
Kita bisa membangun kapal baru, membuka usaha besar, dan hidup lebih baik. Teriak seorang nelayan yang menginginkan kehidupan yang lebih nyaman. Di sisi lain, Arjuna tahu bahwa mutiara ini bukan untuk diperdagangkan. Suara duyung di dalam pikirannya terus mengingatkan bahwa mutiara ini harus digunakan untuk tujuan yang benar. Ketegangan memuncak ketika seorang saudagar kaya dari kota datang mendengar kabar tentang mutiara itu. Ia menawarkan sejumlah besar uang untuk membelinya, cukup untuk membuat desa menjadi kota kecil yang makmur. Arjuna, ini adalah kesempatanmu untuk menjadi pahlawan desa ini, kata saudagar itu, dengan senyuman yang penuh tipu daya. Arjuna merasa semakin terjebak di antara pilihan yang sulit. Apakah ia harus menyerahkan mutiara ini untuk kesejahteraan sementara desa, atau melindunginya demi kelangsungan laut? Di tengah kebingungan itu, Arjuna pergi ke tepi pantai, mencari ketenangan dalam suara ombak. Ia memejamkan mata, mencoba mendengarkan hatinya. Dalam keheningan malam, nyanyian duyung terdengar kembali. Kali ini lebih lembut dan penuh kasih. Lagu itu membisikkan pesan yang jelas, pilih dengan hati, bukan dengan keserakahan. Kekayaan sejati adalah yang membawa berkah untuk semua, bukan hanya sebagian. Arjuna akhirnya menyadari bahwa mutiara ini tidak bisa dimiliki atau diperjualbelikan. Ia harus mengembalikannya ke laut, tempat di mana mutiara ini menjaga keseimbangan alam. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, Arjuna berdiri di depan penduduk desa pada pagi harinya. Mutiara ini bukan milik kita, tetapi milik laut yang telah memberi kita kehidupan. Kita tidak boleh merusaknya demi keuntungan sesaat, katanya dengan suara tegas. Keputusannya memicu kemarahan sebagian penduduk, tetapi juga membuka hati beberapa dari mereka. Dengan bantuan Nenek Sari, Arjuna membawa mutiara itu ke tengah laut dan meletakkannya di tempat yang aman, jauh dari jangkauan manusia serakah. Saat ia kembali ke desa, lautan tampak lebih tenang dari biasanya, seolah-olah berterima kasih atas keputusannya. Arjuna tahu, ia telah membuat pilihan yang benar, dan itu adalah awal dari kehidupan baru yang lebih seimbang bagi desanya dan lautan yang ia cintai. Hari itu, Laut Selatan memancarkan ketenangan yang jarang terlihat. Setelah Arjuna mengembalikan mutiara ke tempatnya di kedalaman laut, suasana desa berubah. Sebagian penduduk masih menyimpan kecewa, tetapi Nenek Sari meyakinkan mereka bahwa keputusan Arjuna akan membawa berkah jangka panjang. Kita harus percaya bahwa lautan akan memberi lebih dari yang pernah kita bayangkan, jika kita menjaga keseimbangannya, katanya, suaranya bergetar penuh keyakinan. Namun, Arjuna tahu bahwa tidak semua orang mudah menerima keputusan tersebut. Seminggu berlalu, dan kehidupan di desa mulai kembali seperti biasa. Tetapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hasil tangkapan ikan nelayan meningkat secara drastis, bahkan di area yang sebelumnya sepi. Terumbu karang yang selama ini tampak mati perlahan-lahan menunjukkan kehidupan baru, dengan warna-warna cerah yang mulai tumbuh di dasarnya. Penduduk desa terkejut melihat perubahan ini. Laut ini seperti hidup kembali, gumam salah satu nelayan dengan nada takjub. Namun, bukan hanya laut yang berubah. Desa itu sendiri mulai merasakan dampak dari keputusan Arjuna. Dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah, para nelayan tidak lagi merasa perlu untuk mengeksploitasi laut secara berlebihan. Mereka mulai bekerja dengan cara yang lebih bijak, saling berbagi hasil tangkapan, dan berfokus pada keberlanjutan. Arjuna menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan yang sulit. Meski begitu, Arjuna masih sering merenung di tepi pantai. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan ikan duyung dan nyanyian itu bukan hanya tentang mutiara, tetapi pelajaran yang jauh lebih besar. Ia sadar bahwa kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan emas atau uang, melainkan keseimbangan, keberkahan, dan tanggung jawab untuk menjaga alam. Laut ini telah memberiku lebih dari yang bisa kuberikan kembali, pikirnya, sambil menatap gelombang yang tenang. Pada suatu malam purnama, ketika desa sedang bersiap untuk festival laut tahunan, Arjuna mendengar suara nyanyian duyung lagi. Kali ini, suaranya tidak berasal dari kedalaman laut, melainkan terdengar seperti angin yang membawa pesan. Lagu itu tidak lagi terasa melankolis, tetapi penuh dengan rasa syukur. Arjuna memandang bulan yang bersinar terang di atas laut, dan dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah cara duyung mengucapkan terima kasih. Festival malam itu menjadi momen yang penuh keajaiban. Penduduk desa berkumpul di pantai, merayakan keberkahan laut yang kini melimpah. Di tengah pesta,
Tiba-tiba cahaya keemasan muncul di cakrawala, seperti kilauan mutiara yang pernah dipegang Arjuna. Semua orang terdiam, menatap keajaiban itu dengan penuh kekaguman. Nenek Sari tersenyum, berkata dengan lembut, "Itu adalah tanda bahwa kita telah melakukan hal yang benar." Setelah festival usai, Arjuna duduk sendirian di tepi pantai, memikirkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa pilihannya untuk mengembalikan mutiara bukan hanya menyelamatkan laut, tetapi juga menyelamatkan desanya dari keserakahan. Dalam hati, ia berterima kasih kepada ikan duyung yang telah memberikan kesempatan baginya untuk belajar arti sebenarnya dari kekayaan. Di akhir malam itu, ketika Arjuna memandang laut yang tenang, ia merasa damai. Ia tahu, apa yang telah ia lakukan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Dengan hati yang ringan, ia berjanji untuk terus menjaga laut ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Karena bagi Arjuna, kekayaan sejati adalah hidup yang selaras dengan alam, penuh keberkahan, dan rasa syukur.